Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Efrin Guci, berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait video pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, tentunya pada mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baiklah, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu komunikasi interpersonal dalam organisasi. Dan kali ini yang menarik yang akan kita bahas adalah persoalan tentang komunikasi antar manusia, antar individu, antar Anda dengan seseorang, atau antar kita dengan orang lain. Artinya, dalam konsep kehidupan sosial, diri kita, individu manusia, itu tidak lepas dari interaksi antara satu dengan yang lain atau kita dengan orang lain. Karena sebagai makhluk sosial kita memang membutuhkan orang lain, dan media atau alat yang kita gunakan untuk saling terhubung dengan orang lain adalah dengan komunikasi. Dan hubungan di antara kedua belah pihak itu kita sebut sebagai komunikasi interpersonal. Nah, seperti apa dan bagaimana komunikasi atau konsep dari komunikasi interpersonal tersebut sebenarnya tidak rumit atau tidak sulit, karena setiap orang atau setiap kita telah melakukan. Hanya saja dalam persepsi konsep dan teori inilah yang perlu kita ulas pada video saya kali ini. Seperti apa dan bagaimana serta apa-apa saja syarat-syarat terpenuhinya sebuah konsep komunikasi interpersonal dan bagaimana komunikasi ini menjadi lebih baik serta menjadi efektif antara kedua belah pihak agar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya, menjadi tujuan dari komunikasi yang dibentuk pola yang terjadi serta memberikan manfaat-manfaat untuk kedua belah pihak. Karena akan banyak sekali terjadi noise dan hal-hal yang menjadi penghambat efektivitas dalam berkomunikasi. Secara teori akan terlihat lebih sulit, padahal kita telah melakukannya dengan sangat baik. Kita harus mengkondisikan segala sesuatu secara tertulis dengan kondisi atau bahasa yang lebih ilmiah. Langsung saja kita lihat ada seperti apa saja, serta bagaimana pola, kemudian apa saja yang mempengaruhi dari sistem komunikasi interpersonal ini. Menurut berbagai jurnal dan artikel yang ditemukan atau melalui para ahli komunikasi, menurut pendapat para ahli komunikasi. Mari kita telaah satu persatu. Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep komunikasi interpersonal, saya berharap teman-teman semua berada dalam kondisi terbaik sehingga proses komunikasi antara Anda dengan saya ini merupakan komunikasi, termasuk juga komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yang nanti akan terbagi banyak seperti komunikasi publik dalam konteks antar pribadi, dalam konteks publik yang sekarang yang kita tahu apakah masuk dalam komunikasi publik, sebenarnya masuk karena ia mendengarkan tidak hanya Anda, tetapi banyak yang menggunakan, seperti siapa saja yang menggunakan aplikasi ini, sosial media ini. Nah, nanti akan ditonton, didengarkan, dan dibaca oleh siapapun umat manusia yang bisa mengakses video ini. Nah, jadi komunikasi publik pun termasuk ke wilayah komunikasi interpersonal. Teman-teman sekalian, sekarang kita lihat apa sebenarnya pengertian dari komunikasi interpersonal, makna dan pengertian dari komunikasi itu yang sebenarnya bisa dengan mudah kita pahami jika sebelumnya kita sudah mengurai berbagai hal tentang proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan seseorang. Nah, jadi konsepnya secara umum yaitu interpersonal artinya komunikasi yang terjadi antar satu person dengan person yang lain. Komunikasi yang terjadi antar pribadi. Tapi kadang-kadang komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang kita sebut sebagai komunikasi intrapersonal. Nah, jadi berbeda antara komunikasi inter dengan intra. Kalau inter berarti di dalam diri. Artinya seperti sebuah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri kita atau kita sebagai komunikator. Jadi komunikasi intrapersonal itu adalah
sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan nurani kita, sehingga kita berbicara sendiri untuk pikiran dan hati. Misalnya ketika saya ingin berbicara dengan seseorang pada jam tertentu dan mendekati waktu itu, saya akan mempersiapkan diri. Wah, nanti jika saya berbicara seperti ini, atau jika saya berkomunikasi dengan cara seperti ini, apakah memungkinkan nggak ya berbicara seperti ini, atau apakah nanti dia akan mengerti, atau apa trik yang harus saya lakukan. Begitulah kira-kira yang dimaksud dengan berbicara dengan diri sendiri atau komunikasi intrapersonal tadi, agar lawan bicara kita atau sang komunikan kita mengerti dan memaknai secara sama persis dengan apa yang kita hendak sampaikan. Nah, itu terjadi di dalam pikiran kita yang kita sebut sebagai komunikasi intrapersonal. Intra ini memberikan konsep kepada kita ketika akan melakukan proses komunikasi interpersonal. Nah, jadi besar pengaruhnya persepsi kita dalam konteks memainkan peran komunikasi intrapersonal. Ketika kita berinteraksi dalam konsep interpersonal, bahkan kesuksesan atau keefektifan sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh kita sebagai sang komunikator. Makanya dalam memainkan peran komunikasi intrapersonal, kita akan ikut serta berpikir di dalam diri sendiri. Wah, apakah lawan bicara saya dapat mengerti bahasa yang saya sampaikan ya? Bagaimana kapasitas lawan bicara saya ya? Apakah dengan bahasa ilmiah dia dapat mengerti apa yang akan hendak saya sampaikan? Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan mengasumsikan sesuatu secara melalui komunikasi intrapersonal yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa mendapat dengan mudah, oh, kalau begini yang saya hadapi, berarti bahasa yang saya gunakan mungkin dengan bahasa seperti ini. Contoh lain mengasumsikan melalui komunikasi intrapersonal, yaitu seperti kita berpikir di dalam diri kita sendiri, oh, apakah nanti dengan saya menggunakan bahasa ilmiah, apakah komunikan saya mengerti dengan bahasa saya? Nah, itu perlu dipertimbangkan karena latar pendidikan, latar sosial, budaya itu harus disesuaikan. Karena efektivitas sebuah komunikasi itu ditentukan atau berada di tangan sang komunikator atau kita sendiri. Nah, oleh karenanya komunikasi intrapersonal sangat mempengaruhi dalam proses komunikasi interpersonal. Karena dalam intra kita akan melakukan banyak hal, akan berpikir banyak hal, misalnya tentang siapa lawan bicara kita dan strategi apa yang harus kita gunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam komunikasi interpersonal nanti. Nah, kalau begitu, lalu apa arti dari komunikasi interpersonal itu sebenarnya? Sebenarnya artinya tidak rumit. Coba aja kita ambil dari beberapa pendapat para ahli. Misalnya pendapat dari Wayne Pace. Dia mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Nah, sekarang kita tatap muka, ya meski melalui media, ini termasuk ke dalam kategori interpersonal. Tatap muka secara langsung jelas interpersonal. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Wayne Pace. Dan beberapa para ahli menyatakan bahwa komunikasi interpersonal menuntut seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain atau kita dengan banyak orang. Artinya tetap ada dua orang minimal. Komunikasi jenis ini dari beberapa pendapat yang kita kumpulkan dan dibagi lagi menjadi komunikasi diadik, komunikasi publik, komunikasi kelompok kecil. Nah, jadi ini masuk ke dalam kategori komunikasi interpersonal. Bahkan komunikasi interpersonal juga berlaku secara kontekstual, di mana bergantung kepada keadaan, pada budaya, dan pada konteks psikologikal. Artinya, cara dan bentuk interaksi antara individu dengan individu yang lain akan tercorak melalui berbagai keadaan dan kondisi yang terjadi. Nah, interpersonal kalau kita lihat lagi
pendapat yang lain sebagai pembanding, seperti pendapat Littlejohn. Dia mengatakan komunikasi antar pribadi adalah sebutan lain dari komunikasi interpersonal atau interpersonal communication. Jadi ada istilah komunikasi antar pribadi, itu dianggap sebagai sebuah komunikasi seseorang dengan seseorang yang lain dalam bentuk khusus. Dari komunikasi antar pribadi ini, menurut Littlejohn, adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya 2 orang. Dan itu dilakukan secara tatap muka, secara personal, yang memungkinkan setiap sertanya seperti personal tadi atau individu tadi menangkap reaksi yang terjadi. Mulai dari poin yang dikemukakan seperti raut muka, mimik wajah, atau semua yang terlihat dengan jelas secara verbal maupun nonverbal. Misalnya komunikasi antara suami dan istri, antara 2 sahabat, antara guru dengan siswanya, atau antara dosen dengan mahasiswanya, dan lain sebagainya. Yang jelas hanya antara 2 orang saja. Nah, itulah yang menurut pendapat Littlejohn. Kita bandingkan dengan pendapat lain seperti pendapat dari Sylvia Moss atau pendapat Stewart L. Tabbs. Nah, katanya ciri-ciri komunikasi diadik atau antar pribadi adalah yang pertama, peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat. Nah, sehingga memungkinkan interaksi yang terjadi itu intim. Melihat semua gejala yang terjadi, kejujuran melalui tatapan muka, gerakan tangan, intonasi suara, body language, dan hal-hal lain yang dapat melihat sisi kejujuran kita. Ciri yang kedua yaitu peserta komunikasi interpersonal memungkinkan untuk mengirim si pengirim dan penerima pesan secara simultan, berkelanjutan dan spontan. Nah, baik secara verbal maupun nonverbal. Ciri yang ketiga yaitu komunikasi antar pribadi sebenarnya sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara, mempengaruhi orang lain yang menjadi komunikan kita nantinya. Komunikasi interpersonal sebenarnya memegang peranan penting kapanpun dan bagaimanapun selama manusia masih hidup dan masih memiliki emosi. Karena komunikasi interpersonal tidak akan lepas dari emosi yang terjadi. Kenyataannya, komunikasi interpersonal ini membuat manusia menjadi lebih akrab, lebih intim, dan lebih dekat antar sesamanya. Bahkan dengan komunikasi melalui media massa, media sosial itu berbeda karena sentuhannya sudah berbeda. Tidak dengan secara tatapan langsung, tetapi melalui media, satu media komunikasi. Menarik dari pendapat Jalaluddin Rahmat. Beliau meyakini bahwa komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh banyak hal, melalui dari persepsi interpersonal, konsep diri, dan ada juga atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Nah, mari kita lihat satu persatu apa-apa saja mempengaruhi komunikasi interpersonal tersebut. Pertama yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu trust atau kepercayaan. Bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan dan tidak akan dikhianati, dan dia yakin kepada lawan bicaranya, maka kepercayaan kita kepada orang lain akan tumbuh. Dan ada juga faktor-faktor yang kita pikirkan, misalnya seperti yang pertama faktor karakteristik dan maksud orang lain. Yang kedua itu faktor kekuasaan, yang artinya apabila seseorang mempunyai power atau mempunyai kekuasaan terhadap orang lain, maka biasanya orang itu akan dipatuhi dan tunduk. Maksudnya contohnya seperti terhadap pimpinan, terhadap orang tua kita, terhadap ulama yang banyak diyakini oleh atau dipercaya oleh banyak orang. Akan lebih percaya lagi dengan omongan mereka dibandingkan dengan yang selevel dengan kita gitu loh. Yang faktor yang ketiga yaitu faktor kualitas komunikasi, yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan serta tujuan komunikasi yang terjadi itu jelas. Maka pada faktor ini sikap percaya komunikan akan muncul dengan sendirinya akibat kualitas komunikasi yang sifatnya lebih intim. Hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yang kedua yaitu perilaku suportif, ialah
yaitu akan meningkatkan kualitas komunikasi. Dan beberapa ciri perilaku suportif itu adalah yang pertama yaitu evaluasi dan deskripsi. Nah, kita tidak perlu memberikan atau menunjukkan kelemahan dan kekurangan kita. Yang kedua yaitu orientasi masalah, ialah mengkomunikasikan keinginan untuk kerjasama, memecahkan masalah, bahkan mengajak orang lain untuk menetapkan tujuan serta strategi dari masalah tersebut. Ciri yang ketiga yaitu spontanitas, yaitu sikap jujur yang bisa diyakini dan dipercaya. Hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yang ketiga yaitu sikap terbuka. Artinya adanya keterbukaan antar kedua belah pihak tersebut, di mana kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dan mudah ke persoalan materi atau message ataupun pesan. Jadi terbuka ke segala sesuatu, tidak hanya terbuka antara individu dengan individu, karena keterbukaan itulah yang mempengaruhi interaksi dan dalam interpersonal itu menjadi lebih baik dan kondusif, sehingga komunikasi yang terjadi itu lebih intens. Hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal selanjutnya yang keempat yaitu persepsi interpersonal. Persepsi itu memberikan makna pada stimuli indrawi atau menafsirkan informasi secara indrawi. Persepsi interpersonal atau stimuli yang berasal dari komunikan atau lawan bicara kita yang berupa verbal maupun nonverbal. Hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yang kelima yaitu konsep diri. Kita tentunya mempunyai konsep diri masing-masing dong. Konsep diri yang positif biasanya akan dilandasi atau ditandai oleh hal yang positif juga. Sebaliknya, konsep diri yang negatif maka akan memberikan nuansa negatif juga, dan ini akan menghambat proses komunikasi interpersonal dengan siapapun. Jadi sekarang bangunlah potensi positif terhadap diri sendiri. Minimal 5 yang harus kita miliki, yaitu 5 ciri-ciri konsep diri yang positif. Yang pertama yaitu yakin akan kemampuan mengatasi masalah, bahwa kita yakin mampu dan kita memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah minimal untuk diri kita sendiri. Ciri yang kedua yaitu merasa setara dengan orang lain. Nah, karena Tuhan menciptakan manusia dengan level yang sama. Kalau persoalan kekayaan, ekonomi, budaya, pendidikan itu adalah termasuk kategori atau hal lain. Ciri yang ketiga yaitu menerima pujian tanpa rasa malu. Namun jangan juga merasa tinggi karena dipuji. Maksudnya itu menerima pujian tanpa rasa malu. Kebanyakan orang itu karena ada juga yang malu ketika dipuji. Seharusnya Anda malah berbahagia, bersenang hati karena telah dipuji, tapi tetap rendah hati. Ingat itu. Yang keempat, cirinya itu menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, berbagai keinginan, berbagai perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Misalnya seperti persoalan dislike dan like. Yang kelima itu kita harus mampu memperbaiki diri karena kita sanggup. Artinya apapun kondisi, apapun kekurangan dalam diri kita bisa memperbaikinya. Hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal selanjutnya yang keenam yaitu atraksi interpersonal. Merupakan kesukaan kepada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Nah, atraksi interpersonal khususnya dalam penafsiran pesan atau penilaian pesan yang disampaikan. Karena itulah ketika kita menyukai seseorang, begitu mengagumkan seseorang, sudah terlanjur membawa perasaan dan seketika rasa muncul, maka apapun yang dia lakukan, salah dan benar pun seakan-akan itu tidak ada masalah bagi kita. Maksudnya begini, ketika kita sudah mensugesti seseorang bahwa orang ini adalah orang yang positif, karena kita telah terlanjur juga membawa perasaan, maka hal negatif sekalipun yang dia lakukan itu seakan-akan benar oleh kita. Maka sebaliknya, maka kita sudah mensugesti seseorang dengan nilai negatif, dengan pandangan yang negatif, maka salah atau bahkan benar pun yang dia lakukan itu pasti salah di mata kita, pasti hal negatif, pasti tidak boleh atau tidak suka di mata atau di pikiran kita.
Begitulah kira-kira. Jadi harus sangat waspada terhadap atraksi interpersonal, karena dalam konsep penilaian pesan ini sangat berpengaruh. Dan dalam atraksi interpersonal ini juga terdapat persoalan efektivitas komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi itu dinyatakan efektif apabila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan oleh si komunikan atau penerima pesan. Nah, itu bila kita berkumpul dengan satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita, maka pasti biasanya kita akan senang dong. Pasti kita akan gembira dan pasti akan berkecimpung di dalam pertemuan tersebut. Dan sebaliknya, apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak kita suka atau tidak sefrekuensi dengan kita, maka kita akan cenderung menghindari dan menutup diri dengan tidak berkomunikasi atau hanya diam-diam saja. Nah, sehingga merugikan dan berdampak pada komunikasi yang terjadi antara kita dengan mereka. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yang ketujuh, dan ini merupakan yang terakhir, adalah hubungan interpersonal. Hubungan antara kita dengan lawan bicara kita, hubungan antara kita dengan komunikator dengan komunikannya. Dan hubungan ini diartikan sebagai hubungan yang terjadi yang melibatkan antara kedua belah pihak. Baik akan menumbuhkan keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya, keterbukaan orang untuk memperlihatkan siapa mereka, sehingga semakin efektif komunikasi yang berlangsung. Artinya, hubungan yang baik, emosional yang terbuka di antara kedua belah pihak mau tidak mau akan memberikan respon positif dan akan mempengaruhi komunikasi yang terjadi. Karena akan berbeda ketika berbicara dengan sahabat yang udah kenal dekat dibandingkan dengan orang atau teman yang baru saja kita kenal. Nah, kita coba ambil satu pendapat dari Miller pada tahun 1976. Dalam konteks ini ia menyatakan explanation in interpersonal communication. Di situ dinyatakan bahwa memahami komunikasi interpersonal menurut Miller yaitu menumbuhkan hubungan simbiosis mutualisme, yang artinya saling menguntungkan, yaitu saling menguntungkan antara komunikator dengan komunikan. Artinya komunikasi interpersonal akan jauh lebih efektif ketika hubungan yang terjadi antara komunikator dengan komunikannya semakin dekat, maka tuntutan dalam komunikasi sebenarnya tergantung dari si komunikator saja. Maka dituntut untuk mengenal maka sang komunikator itu dituntut untuk lebih mengenal siapa dan bagaimana si komunikannya agar komunikasi jauh lebih menyenangkan dan berkembang. Sudah sampailah kita pada penghujung video. Sekian hasil analisis sederhana dari saya terkait materi komunikasi interpersonal dalam organisasi dalam mata kuliah komunikasi organisasi tentunya. Saya Intan Efrin Guci pamit undur diri. Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.